Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kalian harus mampu mengumpulkan contoh-contoh ajakan yang biasa digunakan di dalam teks persuasi. Di dalam pelajaran sebelumnya, telah kalian ketahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya. Seperti di dalam cuplikan-cuplikan contoh teks persuasi sebelumnya, bahwa suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Perhatikanlah contoh teks berikut ini. Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Kerusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu, sudah barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Teks barusan itu merupakan contoh teks persuasi, karena di dalam teks tersebut terdapat beberapa kalimat yang menggunakan ajakan. Di situ ada di kalimat pertama, pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Tadi dikatakan bahwa ajakan itu ditandai dengan kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Nah, di kalimat ke-1 itu ada kata harus. Jadi, contoh teks tadi tergolong ke dalam teks persuasi. Perhatikan contoh teks berikut. Kalau Anda kehabisan tempat menginap di hotel-hotel berbintang, jangan khawatir. Toh tujuan Anda menikmati alam pedesaan. Anda bisa memilih penginapan-penginapan sederhana dengan harga sangat murah. Hampir semua penginapan kecil ini juga terjaga kebersihannya. Ada yang unik menyangkut tempat-tempat penginapan di Sangkan Hurif. Hampir semua hotel berbintang atau penginapan kecil menyediakan fasilitas air panas alami. Bedanya, di hotel-hotel bisa diatur suhunya, di penginapan kecil benar-benar mengandalkan kehendak alam. Contoh teks barusan itu tidak tergolong ke dalam teks persuasi, karena di dalam teks tersebut tidak mengandung kalimat ajakan atau imbauan, hanya dapat mendeskripsikan saja. Nah, mudah bukan? Kalian sudah paham bagaimana cara menentukan kalimat ajakan dalam sebuah teks persuasif? Nah, kalau sudah paham, sekarang kalian berlatih dengan mengerjakan latihan di halaman 181 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.